teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang belajar itu sebenarnya tekanan atau menekan. Nah, banyak orang bilang belajar itu tekanan. Tapi apakah belajar itu tekanan atau menekan? Kebanyakan program-program di sekolah itu bilang bahwa belajar itu susah, matematika itu sulit. Begitu dia pulang ke rumah juga orang tuanya bilang, oh iya matematika sulit, ini mah pelajaran anak SMP, papa mama dulu nggak belajar seperti ini gitu ya. Sehingga program-program yang salah itu bertubi-tubi setiap hari datang ke anak. Sementara PR itu juga sebagai program yang salah ketika anak pulang sekolah sudah capek, dibebani dengan pekerjaan rumah lagi, kemudian ulangan, ngerjain project, tidur jam 3 pagi, jam 5 sudah bangun untuk siap-siap sekolah gitu ya, sehingga kurang istirahat, akhirnya dia mengalami gangguan konsentrasi. Jadi sebenarnya doktrin-doktrin dan sugesti-sugesti yang salah yang diterima anak baik secara internal maupun dari eksternal itu membuat anak jadi tertekan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan belajarnya itu sih sebenarnya yang salah, tapi proses pada saat menerapkan pembelajarannya itu yang salah. Belum lagi doktrin-doktrin yang diterima, kamu nggak bisa, gini aja kok dibilang susah, padahal kan udah dijelasin, kamu nggak nangkep banget sih gitu ya. Jadi anak susah banget dikasih tahu. Ya sebenarnya sih bukan anaknya ya, tapi sebenarnya otaknya. Jadi kita harus tahu membedakan antara si anak sebagai individu dan seorang individu yang murni yang baru pernah belajar, atau misalnya emang dia kesulitan belajar, terus ketika di SMP itu memang dia sudah mengalami kesulitan, mungkin dari basicnya dia belum kuat, dengan otaknya dia yang nggak mampu, dengan sistem pembelajarannya, dengan doktrin-doktrin yang diterima dia gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seorang anak yang nggak bisa belajar, bukan karena dia bodoh, tapi mungkin karena otaknya yang belum mampu, atau karena doktrin yang diterima sebagai sugesti bahwa dia nggak merasa dirinya mampu gitu ya. Nah, jadi belajar buat PR dan buat project itu biasanya membuat anak stres, dan akhirnya orang tua jadi stres karena beban pelajarannya itu bukan hanya anak yang belajar, ternyata juga orang tua. Belum lagi orang tua yang punya banyak anak juga bingung anaknya harus belajarnya gimana. Tapi sebenarnya apa yang namanya tekanan ya, tekanan belajar itu beda ya sama tekanan hidup. Jadi kalau tekanan itu bisa buat orang stres, karena apa? Namanya juga tekanan gitu ya. Tekanan itu adalah pemrograman bahasa otak dari yang namanya stres. Bukan berarti kalau anak kecil kalau lagi belajar dibuat nggak stres, terus mereka jadi happy, terus mereka jadi nggak bisa menghadapi tuntutan hidup atau tekanan hidup. Enggak seperti itu. Sebenarnya orang itu perlu stres kok gitu ya, tapi stresnya nggak berlebihan. Jadi kalau misalnya saya ibaratkan ada ambang stres di sini, terus stres anak di sini masih oke lah. Tapi begitu stresnya naik, sementara ambang stresnya di sini, kemudian dia bisa melampaui ambang stresnya dia, itu yang terjadi paling minim dia sakit, tapi paling worst case-nya lah ya, gila lah gitu ya. Jadi depresi yang berlebihan itu bisa buat anak juga jadi gila ya. Sekarang kita banyak banget nemuin anak-anak sudah mulai stres berat gitu ya. Jadi yang penting itu bagaimana kita mengajarkan anak cara menghadapi stres. Caranya gimana? Pasti pertanyaannya gitu kan? Dengan cara melatih. Kita punya bagian otak ya, kita tahu kan yang namanya amigdala. Saya suka manggil dia dengan sebutan Lala. Lala itu perlu diajak ngobrol. Lala, sekarang saya mau belajar, kamu dukung saya ya dalam belajar gitu. Jadi ini kalau lebih jauh lagi nanti saya bahas di materi hypnoparenting tentang bagaimana mengajak diskusi part-part yang males, part-part yang nggak mau bekerja sama untuk mendukung proses belajar anak dan memotivasi anak gitu ya. Jadi dengan kita melatih anak untuk menghadapi stres, maka dia akan lebih survive untuk dan memiliki daya juang yang tinggi, dan membuat anak yang tidak mengalami tekanan itu tidak ada hubungannya dengan daya juang, mental anak, lifestyle atau masa depannya gitu ya. Tapi bagaimana
kalau kita mengajarkan anak bagaimana menghadapi stres, itu akan membuat dia kedepannya itu akan jauh lebih baik dan membuat dia, oh ternyata stres itu nggak apa-apa.